Dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah kelak tatkala Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka qala Nabi SAW menjawab, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku benar telah mengatakannya, tentu engkau pun mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum, tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai kaumku, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya kemudian diselewengkan oleh umat manusia yang tadinya pengikut Nabi Isa alaihissalam menyembah Allah jadi menyembah beliau. Oleh karena itu, di antara misi diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan umat Nasrani agar bertaubat. Kita yang dianugerahkan ilmu Al-Quran dan hadis harusnya melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka dengan jujur, jangan dipotong, jangan dihilangkan terjemahannya. Seperti dalam surat Maryam, kabarkan kepada mereka apa ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berbicara saat masih bayi. Allah sebutkan dalam surat Maryam, qala inni Abdullah. Perhatikan ucapannya yang pertama sekali. Isa berkata, aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan yang boleh disembah. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam pertama kali di muka bumi ini saat beliau masih bayi. Allah jadikan beliau bisa berbicara. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Artinya yang menyembah kepada Allah, menghamba hanya kepadanya, bukan yang berhak disembah. Atani alkitab, Allah menganugerahkan kepadaku Alkitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku nabi, bukan mengangkat aku sebagai anak, bukan pula mengangkat aku sebagai Tuhan yang disembah, tapi nabi yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umat, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sebagaimana di ayat tadi, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Para ulama salaf menafsirkan orang yang penuh berkah itu mengandung dua makna. Yang pertama, nafa'an aynama tajahtu, selalu memberi manfaat dimanapun aku berada. Yang kedua, mu'alliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan yang terbesar adalah tauhid serta melarang syirik. Makanya Allah kabarkan di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat ke-36, seluruh nabi dan rasul tugas utama mereka mengajarkan tauhid dan melarang penyembahan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah semua yang disembah atau yang diibadahi atau yang dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya orang yang penuh berkah, bukan malah membenarkan agama kekufuran dan kesyirikan, bukan malah membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Orang yang penuh berkah itu yang mengajarkan kebaikan, dan kebaikan terbesar adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah juga mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat selama aku masih hidup. Ajak itu umat Nasrani mengikuti beliau, masuk Islam, salat dan bayar zakat. Inilah yang seharusnya jemaah sekalian kita lakukan, karena ini tugas Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada seluruh manusia, terutama kepada umat Nasrani. Maka Allah berikan kita ilmu tentang Al-Quran, harusnya kita bersifat amanah, jujur menyampaikan, tidak peduli manusia suka atau tidak, menerima atau tidak, kita sampaikan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Yang benar beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah. Beliau menyalahkan, bahkan mensyirikkan dan mengkafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka pun marah. Tapi sayang, sebagian umat beliau takut kalau orang kafir itu tersinggung
tersinggung jika harus menyampaikan yang berhak disembah itu hanya Allah. Nabi Isa alaihissalam nggak berhak disembah. Nggak enak, membuat manusia tersinggung. Dan ini adalah sifatnya orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami sudah beriman kepada Allah, namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Artinya, demi selamat dari gangguan manusia, dia tinggalkan ajaran Allah. Sekarang manusia belum tentu mengganggu dia, cuma karena khawatir manusianya tersinggung, dia nggak berani menyampaikan ayat Allah yang sebenarnya. Padahal dia hafal dengan hafalan yang sangat kuat. Ini anugerah yang Allah berikan, seharusnya kita gunakan untuk menyampaikan ajaran Allah. Juga Allah kabarkan kepada kita dakwah yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Nasrani dalam surat An-Nisa ayat 171. Wala taqulu thalathah. Jangan kalian berkata Tuhan itu ada 3. Intahu khairal lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia dari memiliki anak. Hanya dia yang pantas disembah dan dia tidak memiliki anak. Dan Allah kabarkan juga secara khusus di surat Al-Kahfi, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladah. Dan Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Karena jemaah sekalian, Allah murka semurka-murkanya ketika manusia berkata Allah punya anak. Renungkan jemaah sekalian, betapa dahsyatnya murka Allah. Juga dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda ang da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah serta gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui ketika manusia berkata Allah punya anak, maka Allah sedang murka semurka-murkanya sehingga langit, bumi dan gunung-gunung itu hampir saja hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Kalaulah Allah tidak menahannya, niscaya makhluk-makhluk itu sudah hancur berkeping-keping. Maka tidak pantas sesuatu yang membuat Allah murka lalu kita seakan membenarkan keyakinan dan ucapan tersebut.